Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kali ini ada pertanyaan lagi dari kawan kita. Pertanyaannya gini, di kalangan medsos atau di internet sekarang ini lagi tren lagu Mangu, Tad. Itu dari salah satu band itu ya. Cuman kita nggak berbicara tentang masalah musiknya, Tad, ya. Jadi karena lagu itu viral dan liriknya mungkin banyak dihafal semua orang gitu ya. Jadi kita berfokus pada lirik, Tad. Karena lirik itu viral kan otomatis nanti orang kan bertanya-tanya tuh. Nah, di sini liriknya itu menceritakan tentang pasangan suami istri. Di lagu itu. Suami istri ini menikah sudah lama, lalu tiba-tiba di tengah jalan itu si istrinya keluar dari keyakinan, Tad. Alias murtad lah kalau dalam Islam ya. Nah, tapi ketika sudah keluar dari keyakinan, mereka tetap bersama, Tad. Sampai akhirnya punya anak, gitu ya. Yang jadi pertanyaan di sini itu bagaimana agama Islam menyikapi perbedaan agama tersebut, Tad. Jadi artinya hukumnya bagaimana nih ketika kita sudah menikah, terus tiba-tiba salah satunya keluar dari agama Islam. Nah, nanti anaknya itu statusnya bagaimana dalam Islam? Nah, mungkin itu dulu, Tad. Oke, baik. Barakallahu fikum. Jadi mungkin kita perinci ya. Yang pertama, bagaimana jika seseorang itu lelaki muslim menikah dengan non muslim, gitu ya. Maka jelas ini ada larangan ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum ya. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah ya, musyrik. Kenapa? Ya, budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu membuat kalian kagum. Itu kata Al-Qur'an. Artinya nikah beda agama itu sesuatu yang dilarang dalam Islam, ya. Ini secara umum seperti itu. Kemudian bagaimana jika ahlul kitab? Ya, ahlul kitab yang bagaimana? Apakah Yahudi dan Nasrani sekarang ini bisa dikatakan ahlul kitab? Ya kan? Jadi mereka tidak menaati kitab mereka sendiri. Betul. Banyaknya begitu. Sekarang ya lebih cenderung Yahudi dan Nasrani itu bukan orang-orang ahlul kitab, orang-orang sekuler. Ya kan? Maunya bebas. Ya kan? Yeah. Maunya bebas, tidak mau diatur oleh agama mereka. Gitu. Di dalam agama mereka disuruh berjilbab. Gitu. Dijilbab ada. Ya, tapi nggak ada ya. Tidak boleh makan babi misalnya. Dan seterusnya, tapi mereka menyelisih itu semua, gitu kan? Dalam Al-Quran disebutkan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Jadi wanita-wanita yang terjaga dari orang beriman dan wanita-wanita terjaga dari ahlul kitab itu boleh dinikahi. Akan tetapi kata muhsan di sini, muhsanat di sini itu perlu dijabarkan dengan baik. Jadi bukan berarti setiap ahlul kitab kok Yahudi, Nasrani boleh kita nikahi, ya kan? Muhsanat itu wanita-wanita yang benar-benar mengamalkan isi, ya, Taurat atau Injil dengan benar, ya. Sekarang di mana orangnya, ya kan gitu ya? Kalaupun ada biarawati, kadang mereka hukumnya nggak nikah ya? Itu kan? Yang statusnya ahli kitab gitu kan, mereka kan berserah kepada Tuhannya lah gitu ya, totalitas gitu ya. Cuman hukumnya mereka nggak nikah ujung-ujungnya. Kan? Ya kan? Iya. Yang kedua adalah la zaujalah, dia tidak memiliki suami, jelas. Ya kan? Yang ketiga afifat, mereka itu menjaga diri. Namanya menjaga diri itu pasti pakai kerudung. Nggak mungkin nggak pakai kerudung, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat hurrah itu dia wanita merdeka, bukan budak. Ya, seperti itu. Itu syaratnya banyak, dan laki-laki yang dibolehkan untuk nikah dengan ahli kitab itu pun juga harus direkomendasikan oleh para ulama. Dapat rekomendasi. Kenapa? Karena tujuan laki-laki itu boleh menikah dengan ahli kitab
adalah supaya bisa mengislamkan si ahlul kitab. Iya. Ya kan? Dakwahnya ke situ ya Tan. Iya. Nah kalau seorang muslim yang dia muslim dan awam, nggak punya ilmu, ya nggak mungkin direkomendasikan oleh ulama. Ya kan? Malah nanti ujungnya selamanya malah berbeda terus. Dan seterusnya, Iya. ya kan? Itu seperti itu. Ini harus dipahami dengan baik, gitu loh. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Kemudian orang-orang liberal mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga punya dua istri dari Yahudi, gitu. Memang Yahudi, tapi Yahudi secara ras. Oh, ya. iya. Yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab dan Juwairiyah binti Harith. Secara ras itu ras Yahudi. Gitu. Tapi secara agama Islam. Maka jangan dipeleset-pelesetkan. Oh, iya iya iya. Gitu. Jangan dipelesetkan. Jadi jangan berdalil ya, atau berargumen bahwa Nabi pun juga punya istri Yahudi. Jadi berkata di Indonesia mah marga lah gitu. Marga gitu loh. Dari marga anu. Misalkan tapi gini. ya agamanya kan Islam. Benar. Gitu. Ini orang Israel nih misalkan. Tapi dia muslimah. Udah masuk Islam. Boleh nggak dinikahi? Boleh. Ya? Boleh. Ya kan gitu. Jadi ras apapun itu asalkan agamanya Islam, maka adalah saudara kita kan gitu. Betul. Ya itu seagama. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana jika artinya sekarang ini ya kita tidak bisa katakan bahwa boleh menikahi Yahudi dan Nasrani zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini kita nggak bisa katakan itu. Boleh nikah ahlul kitab, nggak bisa. Itu nggak bisa dijadikan sebagai satu argumen. Karena dengan syarat-syarat yang banyak tadi dan seterusnya, ya ini sangat. Andai kata kita buka fatwa itu dibolehkan, riskan sekali. Ya, itu. Betul. Bagaimana jika saat nikah sebenarnya Muslim? Betul. Muslim dan muslimah. Ceritanya seperti itu. Tiba-tiba ya, ketika pas di pertengahan jalan, di pertengahan pernikahan ya, mereka itu saat menjalin rumah tangga ya. Iya, betul. Itu tiba-tiba yang satu murtad ya, berpindah keyakinan ya. Baik yang suami maupun istri. Ini jelas ya, status pernikahan mereka langsung batal. Dalam agama gitu ya. Iya, batal. Dan mereka harus berpisah. Ya. Apabila mereka tetap bercampur, ya, maka mereka berzina. Oke. Statusnya jadi. Dan anaknya adalah anak hasil zina. Jadi seperti itu. Ketika lahir anak, gitu itu hasil zina. Meskipun mungkin secara kakak, secara apa, mungkin dia diakui sebagai anaknya. Tapi kan itu hukum dunia. Tapi hukum agama tidak dianggap. Oke. Kemudian, ya, kenapa kok seseorang itu ketika pas suaminya atau istrinya tiba-tiba berpindah keyakinan langsung kita pisah? Kan di dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada akidah dan keyakinan. Nggak ada yang lebih berharga daripada itu. Maka apapun itu, dunia apapun itu, mau harta, mau istri, mau anak, mau apapun, gitu. Jadi la yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak akan mewarisi dari orang kafir. Ya, orang kafir juga tidak mewarisi dari muslim. Nanti tidak akan saling mewarisi. Ya. Jadi tidak akan saling mewarisi. Anaknya nanti, ya, misalkan ibunya yang murtad, gitu, ibunya meninggal, punya harta, dan ternyata anaknya muslim ikut bapaknya misalkan, si bapak nggak dapat jatah. Ya. Jadi sistem waris pun juga sampai terimplikasi ke sistem warisnya. Gitu. Jadi secara mendetail mah putus semua gitu ya? Putus semua. Jadi kalau kalau mau ya tetap Islam, kalau enggak bisa. Kalaupun statusnya masih sayang banget ibarat kata gitu kan. Meskipun. Itu kan jadi kan statusnya kan kelihatan ya, yang kita tangkap itu mereka masih saling menyayangi gitu. Cuma karena perbedaan keyakinan aja tapi tetap bareng gitu kan. Nah, itu kan bahaya ya tentunya. Bahaya sekali. Mungkin ya mereka sayang di dunia kan gitu, tapi ya
nanti kalau kita udah menghadap beda cerita ya Teh. Oke. Jadi gini loh. Jadi ciri orang beriman itu, kalau benar-benar beriman, ya, alla yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak akan mencintai seseorang kecuali karena Allah saja. Kalau dia tetap mempertahankan istrinya yang sudah beda keyakinan itu, berarti dia sudah mengedepankan cintanya terhadap nafsunya. Betul. Kepada manusia ya Teh. Ya. Sebenarnya kepada nafsunya. Karena kan kita tahu juga ada bahasa kan, aku mencintai kamu karena Allah, kan gitu ya Teh. Aku menikahimu karena Allah gitu. Berarti kalau emang kita tetap sayangnya sama Allah, ibarat kata nggak ada dia juga nggak ada masalah kan gitu. Harusnya gitu ya. Benar. Jadi gini loh. Tidak mengapa kita kehilangan segala sesuatu itu karena Allah. Tapi jangan kehilangan Allah karena sesuatu. Betul. Jadi kehilangan istri, kehilangan harta, kehilangan apa, karena Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lebih mengedepankan Allah daripada mengedepankan siapapun dan apapun. Itu. Nah, jadi kalau mencintai sesuatu karena Allah, mencintai seseorang juga karena Allah. Itu iman yang benar. Jadi bukan Allah aturannya tabrak aja lah, terserah. Yang penting nafsuku terhadap istriku tetap lanjut. Sebenarnya itu bukan cinta kepada istrinya, bukan. Cinta dia terhadap nafsunya. Nafsu tidak ingin berpisah gitu. Dan seterusnya. Iya betul. Gitu. Itu kan apa namanya, tanda kutip masih cinta kepada istrinya? Enggak, masih cinta terhadap nafsunya. Gitu. Berarti fix ini berarti nggak boleh ya Tat ya? Nggak boleh. Berarti kalau emang setelah nikah ada berbeda, berarti kita pisah statusnya udah ya kan ya? Iya. Dan sebagai sadud dariah ya. Sebagai sadud dariah itu adalah memotong jalan menuju kesesatan, keburukan, kemaksiatan. Tidak boleh dengar lagu itu. Nggak boleh. Takutnya terpengaruh nanti. Karena kan terpengaruh. gitu ya. Iya. Jadi kan salah satu cara mempengaruhi pemikiran seseorang itu adalah dengan syair, dengan sastra, dengan seni. Gitu. Maka itu entah berapa banyak yang mendapatkan syubhat itu akhirnya. Ya, yang penting kan kita bahagia meskipun beda keyakinan, udah kita saling menghormati saja. Begitu rata-rata Ya pasti kan? berpikir nanti gitu. Itu pikiran orang-orang yang imannya lemah. Kalau kamu masih punya iman, kamu lebih kuatkan iman kamu atau nafsu kamu, itu aja. Gitu. Nggak usah kamuflase ataupun beralasan dengan saling menghargai, toleransi dan seterusnya. Seperti itu. Enggak. Biasanya. Ya, enggak. Jadi memang dalam Quran dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Tapi iman dan kufur punya hukumnya sendiri dalam Islam. Ya. Barafikum. Jadi sikap yang tepat, ini istrinya seorang laki-laki bilang, kamu pengen pindah keyakinan gitu, dan kamu yakin itu, silahkan. Tapi ya saya juga dipersilahkan untuk berpisah dengan kamu. Ya kan gitu. Kok mau toleransi nih, toleransi yang benar, silahkan kamu pilih. Tapi saya juga dipersilahkan untuk menceraikan kamu. Gitu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi nggak usah lah pakai jargon-jargon toleransi, masih sayang, demi cinta, apapun dikorbankan, sampai keyakinan dikorbankan. Nggak ada orang beriman yang mengorbankan keyakinannya demi cinta itu. Gitu. Jadi begini loh, apa sih cinta itu? Tolong orang-orang yang bilang cinta itu, coba tanya, definisi cinta emang apaan sih? Ya kan begitu ya. Iya, betul, definisi cinta itu apa? Apa cinta-cinta? Jadi cinta itu ya timbul ya, kadang timbul, kadang ya, hilang. Kadang hilang. Sekarang begini, suami istri, ya kan, saat menjalani rumah tangga, bisa nggak ridho terus nggak ada sebelnya sama sekali sama istri? Mampu? Nggak, pasti ada. Ada aja ya sebelnya aja, kan? Iya. Ya kan gitu. Naik turunnya pasti ada. Naik turunnya pasti ada.
ya. Dan itu tabiat pernikahan seperti itu. Itu artinya bahwa cinta itu kadang ya berkurang atau hilang. Ya. Sedangkan cinta Allah yang terbaik. Tetap harus satu keyakinan berarti ya. Harus tetap satu keyakinan. Kalau mau sayang berarti kita harus satu atap, berkata gitu ya. Jadi justru gini dong, kita tuntut ya. Apa namanya? Kok kamu tetap sayang sama aku? Ya kan? Wah istriku, kamu harus tetap muslim. Harusnya ya sebagai pemimpin apalagi lakinya harus punya begitu yang benar. Keyakinan seperti itu untuk istrinya juga ya. Jadi jangan kita yang malah suamiku kamu sayang nggak, kok sayang biarkan aku beda keyakinan. Bukan begitu. Justru laki-lakinya yang ngomong. Kamu mesti sayang sama aku, kok mesti sayang harus muslim. Nah gitu. Harusnya. Kan katanya cinta butuh pengorbanan. Ya korbankan. Jadi malah kita yang disuruh berkorban terus menggadaikan satu keyakinan. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita loh hidup dan mati aja karena Allah kok. Harusnya seperti itu. Apa cinta itu? Cinta sama hidup dan mati itu lebih berharga mana? Lebih berharga hidup dan mati. Ya kan? Cinta apaan? Ya kan gitu ya. Barakallahu. Dan saya tambah lagi, laki-laki itu munafik. Dalam tanda kutip ya. Laki-laki itu munafik. Munafik di mana itu? Ya, cinta terus sepenuh hati. Alah, lihat cewek cantik yang lain juga mau. Jadi intinya mah mungkin hasrat memilikinya aja yang tinggi. Itu kan. Dan di situ ada setannya. Nah iya. Ketika udah dapat biasanya kan yang lain adalah kan gitu. Iya. Kadang gitu ya jangankan untuk wanita ya, kadang barang lah ya, yang simple lah gitu. Kadang kita pengen punya HP itu tuh yang harganya 10 juta misalkan. Kita kalau dapat nanti nongol baru lagi kan tetap yang lamanya kan ya. Itulah tabiat dunia. Dunia seperti itu ya. Itulah pasti ada lagi. Ustaz, terima kasih jawabannya atas pertanyaan ini. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.